Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat Senin hari ini juga mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilu presiden dan legislatif serentak bulan April 2019 mendatang. Dua tersangka pencurian dengan pemberatan kembali diamankan tim Resmo Polres Mataram karena menjadi pelaku pencurian di 7 TKP rumah warga dengan total hasil curian mencapai puluhan juta rupiah. Sejumlah spot kawasan pantai di Kabupaten Lombok Tengah menawarkan panorama berbeda. Salah satunya sebuah kawasan pantai bernama Biru Langit yang diapit dua lereng perbukitan yang indah. bersama saya Rian Mudar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat Senin hari ini juga mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilu presiden dan legislatif serentak bulan April 2019 mendatang. Tidak adanya ruangan khusus menyebabkan pihak KPU memanfaatkan halaman gudang logistik untuk melakukan aktivitas pelipatan surat suara. Aktivitas pelipatan dan penyortiran surat suara mulai dilakukan KPUD Kabupaten Lombok Barat Senin hari dengan melibatkan sebanyak 224 tenaga honorer yang berasal dari warga masyarakat bertempat di gudang logistik KPUD Lombok Barat. Berbeda dengan daerah lainnya, proses pelipatan surat suara di Lombok Barat dilakukan di halaman gudang logistik KPUD dengan alasan untuk lebih mempermudah proses pemantauan aktivitas pelipatan surat suara dan alasan efisiensi. Meski dilakukan di halaman gudang logistik, pihak KPUD sendiri menjamin seluruh proses pelipatan surat suara tersebut dilakukan dengan prosedur standar pengamanan yang baik dengan melibatkan sejumlah personil TNI Polri yang mengawal proses tersebut. Selain personil keamanan, pihak KPUD Lombok Barat juga mengerahkan sedikitnya 5 pengawas dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk memastikan seluruh prosedur penyortiran logistik dan pelipatan surat suara berjalan sesuai aturan. Target dari pelipatan untuk satu tingkatan itu semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, itu 3 hari. Jadi pilpres itu 3 hari dilipat karena mekanismenya itu satu-satu dulu biar tidak campur. Jadi belum ada temuan, ya, mudah-mudahan nggak ada temuan, ya. Kita berharap kan posisi Bawaslu ini kan untuk memastikan semua logistik ini kan aman, ya. Tentu dengan teman-teman kepolisian alhamdulillah sudah cukup maksimal lah, ya, pengawalannya. Pihak KPUD Lombok Barat sendiri menargetkan proses pelipatan seluruh surat suara tersebut akan rampung pada tanggal 14 Maret mendatang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mulai Senin hari ini melakukan pelipatan surat suara untuk logistik pemilu presiden dan legislatif bulan April mendatang. Proses pelipatan tersebut melibatkan ratusan warga masyarakat yang berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Proses pelipatan surat suara mulai digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Senin pagi dengan mengerahkan ratusan warga masyarakat yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur bertempat di gudang penyimpanan logistik KPU Lotim. Pelipatan surat suara tersebut dilakukan pihak KPU meskipun proses dropping seluruh logistik surat suara dari KPU Pusat belum seluruhnya terdistribusi dan diterima KPU Lombok Timur. Guna memenuhi target agar sesuai jadwal yang telah disepakati, pihak KPU Lombok Timur melibatkan setidaknya 450 orang warga masyarakat untuk melipat kertas surat suara yang nantinya akan digunakan sebagai logistik pemilu bulan April mendatang. Pihak KPU menyatakan proses pelipatan surat suara tersebut ditargetkan akan rampung pada 10 hari ke depan untuk sekaligus melakukan penyortiran surat suara rusak agar segera dilakukan pelaporan dan diusulkan untuk mendapatkan surat suara pengganti. Untuk pelipatan surat suara di KPU Lombok Timur kita mulai hari ini dengan jumlah pelipat surat suara itu 455 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Sementara untuk menjamin keamanan proses pelipatan surat suara hingga penyimpanan logistik tersebut, pihak KPU sendiri telah menggandeng puluhan personil kepolisian dari Polres Lombok Timur yang akan mengawal seluruh logistik tersebut mulai pra hingga usainya perhelatan pemilu serentak bulan April mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mempelopori penanaman ribuan pohon mangrove sebagai bagian dari penanggulangan abrasi kawasan pinggir pantai bertempat di Desa Cemara, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Senin siang. Penanaman mangrove serentak dilakukan di 10 provinsi menjadi bagian dari pemulihan kawasan pesisir berikut langkah mitigasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat. Penanaman sebanyak 5.000 bibit mangrove dilakukan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat bersama warga masyarakat di lahan seluas 20 hektar berlokasi di Desa Cemara, Kabupaten Lombok Barat, Senin siang. Aksi tanam ribuan bibit pohon mangrove ini merupakan langkah pihak Muspida bersama sejumlah pemerhati lingkungan guna menjaga ekosistem pantai dan penanggulangan abrasi kawasan tepian pantai di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Dipilihnya pesisir pantai Cemara, Desa Cemara, Lombok Barat, karena kawasan ini merupakan destinasi wisata mangrove yang langsung berhadapan dengan Selat Lombok yang menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Hutan mangrove di Indonesia banyak yang rusak. Padahal hutan mangrove itu kan berguna untuk salah satunya mencegah abrasi, lalu dia mencegah dari tsunami atau dia menjadi tembok pembatas gitu ya. Kalau intinya adalah dalam peningkatan pengetahuan dan peran dari para perempuan di seluruh Indonesia tentang kesadaran bahwa kita memang harus menjaga pesisir kita. Dan ini memberikan inspirasi bahwa perempuan juga bisa berkontribusi untuk pencegahan dari abrasi pantai. Selain digelar di Nusa Tenggara Barat, gerakan serentak penanaman pohon mangrove ini juga dilakukan di 10 provinsi di Indonesia dengan target jangka panjang agar kondisi geografis laut Indonesia tetap terjaga dengan keberadaan hutan mangrove di kawasan bibir pantai. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan program Indonesia Pintar bagi anak putus sekolah yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan tersebut dilakukan karena indikasi ditemukannya sejumlah persoalan pada program PIP yang digagas pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran bantuan program Indonesia Pintar kepada 13.000 siswa jenjang madrasah, ibtidaiyah, dan sanawiyah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam program bantuan Kartu Indonesia Pintar sebesar 1,3 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah tersebut, BPK mengakui menemukan sejumlah persoalan pada penyalurannya. Beberapa permasalahan antara lain masih banyak penerima bantuan yang memiliki data ganda dan juga terkait belum terverifikasinya data para calon penerima bantuan sehingga penyalurannya diklaim kurang tepat sasaran. Di sisi lain, kendala lainnya adalah tidak terpenuhnya sejumlah kebijakan administrasi oleh para calon penerima program PIP dari perbankan sehingga belum bisa dicairkan seluruhnya. Seperti yang saya sampaikan, saya hadir ke Lombok Tengah ini dalam rangka memastikan apakah program Indonesia Pintar itu sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Karena kami sebagai pemeriksa eksternal dari pemerintah, salah satunya adalah melihat tidak hanya tata kelola keuangan, tapi juga kinerja dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Seluruh persoalan ditemukan di lapangan oleh pihak PPK nantinya akan dijadikan sebagai bahan rujukan atau evaluasi bersama yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi keuangan dari Kementerian Agama agar penyaluran PIP tersebut bisa lebih baik ke depan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat Senin hari ini juga mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilu presiden dan legislatif serentak bulan April 2019 mendatang. 2 tersangka pencurian dengan pemberatan kembali diamankan tim Resmo Polres Mataram karena menjadi pelaku pencurian di 7 TKP rumah warga dengan total hasil curian mencapai puluhan juta rupiah. Sejumlah spot kawasan pantai di Kabupaten Lombok Tengah menawarkan panorama berbeda. Salah satunya sebuah kawasan pantai bernama Biru Langit yang diapit 2 lereng perbukitan yang indah.
Dua tersangka pencurian dengan pemberatan kembali diamankan tim Resmo Polres Mataram karena menjadi pelaku pencurian di 7 TKP rumah warga dengan total hasil curian mencapai puluhan juta rupiah. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita puluhan peralatan elektronik dan sebuah sepeda motor hasil kejahatan para pelaku. Dua pelaku masing-masing berinisial AZ, 19 tahun asal Jempong, dan BS, 37 tahun asal Lingsar, terpaksa diamankan petugas Satreskrim Polres Mataram karena diduga menjadi pelaku pencurian di sejumlah TKP di wilayah hukum Polres Mataram. Penangkapan keduanya berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan serta laporan warga masyarakat yang resah dengan aktivitas keduanya yang kerap memperjualbelikan barang yang diduga barang curian di lingkungan mereka. Keduanya berhasil diamankan petugas di dua tempat berbeda tanpa perlawanan dan berhasil mengamankan puluhan barang bukti berupa alat elektronik seperti televisi, handphone, salon, serta sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatannya. Dalam beraksi, keduanya memiliki peran masing-masing. AZ sebagai pemetik yang beraksi melakukan pencurian, sementara BS bertindak sebagai pengumpul barang curian dan menjualnya ke para konsumen. Berdasarkan hasil interogasi, kedua tersangka telah melakukan pencurian sedikitnya di 7 TKP dengan cara membobol rumah warga yang diketahui tengah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Pelaku-pelaku tindak pidana juga memanfaatkan waktu ini untuk tindakan-tindakan pidana. Dia mengambil barang di 7 TKP di wilayah Pakutan. Yang pertama di Jalan Bandasraya, dan ada di beberapa wilayah-wilayah lain di Pakutan. Kasus pencurian dan penadahan barang curian tersebut saat ini masih didalami petugas untuk memastikan jumlah TKP dan juga laporan sejumlah korban hasil kejahatan tersangka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat masing-masing dengan pasal 363 dan 481 KUHP tentang pencurian dan penadahan barang curian dengan ancaman hukuman masing-masing 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Proses pencairan anggaran pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini belum sepenuhnya dicairkan oleh pemerintah pusat. Minimnya anggaran yang dicairkan pemerintah pusat menyebabkan progres pembangunan rumah tahan gempa menjadi lamban dan belum sesuai harapan. Progres pembangunan rumah tahan gempa untuk korban gempa di 3 wilayah, yakni Kecamatan Sembalun, Sambalia, dan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari harapan. Selain terkendala tenaga fasilitator yang belum terpenuhi seluruhnya, pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur juga terkendala persoalan dana yang belum sepenuhnya dicairkan pemerintah pusat. Para pihak sendiri membenarkan kendala utama proses pengerjaan RTG bagi korban gempa Lombok tersebut karena sedikitnya anggaran yang dicairkan pemerintah pusat hingga saat ini yang berefek pada progres pembangunan yang lamban dan hanya terselesaikan tidak lebih dari 15-20% saja. Dari total 800 miliar angka kebutuhan anggaran dalam membangun RTG di Lombok Timur, hingga saat ini pemerintah pusat baru hanya memenuhi sekitar 380 miliar saja yang dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa. Itu dibutuhkan dana 800-an miliar, sedangkan yang baru cair itu atau baru diterima oleh Kalat BPBD sudah disebarkan ke rekening KK itu baru sekitar 380 miliar. Guna memastikan progres pembangunan RTG bisa berjalan dengan baik, pihak pemerintah daerah berikut Kodim 1615 Lotim sebagai salah satu pihak yang turut dalam progres pembangunan RTG berharap proses pencairan dana kebutuhan bisa secepatnya dicairkan pemerintah pusat agar pembangunan RTG di Kabupaten Lombok Timur bisa tercapai maksimal. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melantik ratusan kepala sekolah tingkat dasar dan menengah lingkup kedinasan dalam rangka peningkatan mutu sekolah dan sumber daya manusia yang dicanangkan dalam program daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri melantik sebanyak 266 kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 266 kepala sekolah jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilantik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai langkah untuk memaksimalkan peningkatan mutu sekolah dan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Pengambilan sumpah jabatan terhadap ratusan kepala sekolah tersebut dilakukan Wakil Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri di ruang rapat utama kantor DPRD Lombok Tengah Senin siang disaksikan sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah setempat.
Selain mengemban tugas peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, para kepala sekolah yang dilantik diharapkan mampu menjadi pionir untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai tujuan bersama. Para kepala sekolah juga diharapkan menjadi multiplier effect dalam mengedepankan pendidikan berkarakter dan berkualitas sehingga sumber daya manusia di Lombok Tengah bisa bersaing dan berkembang dinamis. Semua itu bermuara ke peningkatan sumber daya manusia. Karena itu tugas dan amanah yang diberikan kepada kita semua selaku kepala sekolah sebagai tugas tambahan harus benar-benar dilaksanakan, harus benar-benar dikerjakan, harus benar-benar punya nawaitu dan niat yang terbaik untuk peningkatan sumber daya manusia mulai paling yang rendah sampai yang paling tinggi. Langkah rotasi kepala sekolah lingkup kedinasan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan standar mutu pendidikan serta meningkatkan kualitas lulusan sekolah agar lebih berkualitas ke depan dan mampu bersaing dengan sekolah di daerah lainnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Sejumlah spot kawasan pantai di Kabupaten Lombok Tengah menawarkan panorama berbeda. Salah satunya sebuah kawasan pantai bernama Biru Langit yang diapit dua lereng perbukitan yang indah. Selain masih natural dengan tampilan alami, kawasan destinasi pantai dengan pesona tebing yang terjal di sekelilingnya bisa menjadi lokasi menguji adrenalin Anda. Inilah Pantai Biru Langit, salah satu kawasan destinasi yang masih tersembunyi dan belum tergarap, terletak di hamparan pesisir selatan yang diapit wilayah perbukitan yang indah, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Hamparan pantai dengan hamparan bebatuan alami diapit dua tebing menjorok ke tepian pantai, menjadikan kawasan ini layak menjadi destinasi berikutnya yang belum tergarap maksimal oleh pemerintah daerah. Sebutan Pantai Biru merupakan sebutan warga sekitar terhadap hamparan pantai dengan air laut bernama biru dengan buih ombak yang tenang dan eksotis. Untuk menuju lokasi ini, Anda harus menguji adrenalin menempuh perjalanan menempuh perbukitan yang cukup terjal, melintasi jalan setapak sekitar 45 menit yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Meski harus berjibaku dengan jalan perbukitan melintasi semak belukar, namun rasa letih Anda akan terbayar saat Anda tiba di pantai sepanjang sekitar 1 km tersebut dengan hamparan pasir putih dan ombak yang tenang di sekelilingnya. Di kawasan ini, hembusan angin yang turun dari perbukitan ditambah dengan deburan ombak pantai akan semakin menambah kekaguman Anda untuk enggan beranjak dari kawasan ini. Selain didominasi bebatuan alami di sepanjang pantainya, di pantai ini terdapat sebuah gili kecil yang diberi nama Gili Gasing karena bentuknya yang menyerupai gasing. Di sini juga terdapat bukit yang bernama Bongkor Jaran atau dalam bahasa Indonesia berarti punggung kuda karena bukit di Pantai Biru Langit lekukannya mirip dengan punggung kuda. Dinamakan Biru Langit. Kenapa dikatakan Biru Langit? Karena airnya persis kayak langit birunya. Sejak kami lahir sudah ditemukan sih, tapi belum ada yang mengelola destinasi. Meski belum terekspos maksimal dan belum ramai dikunjungi wisatawan, namun kawasan Pantai Biru Langit ini bisa menjadi referensi Anda yang menyukai tantangan dan suka menguji adrenalin berwisata di destinasi pantai yang masih alami. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.